Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang adik-adik semua dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadian atau AIK. Dan Bapak doakan semoga adik-adik semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan isi dulu absen yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Kemudian materi yang akan kita jelaskan hari ini, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu tentang memahami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya adalah adik-adik semua bisa menjelaskan mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membaca dalil-dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama adalah mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong simak baik-baik, disiapkan buku catatannya, dan apabila ada hal-hal yang penting tolong ditulis dari materi yang Bapak jelaskan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yakin atau percaya. Jadi yakin atau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya melalui para nabinya untuk disampaikan kepada para umatnya. Nah, itu adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalilnya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah dicantumkan begitu banyak, namun Bapak ambil satu saja dalil tentang iman kepada kitab Allah di surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu adalah dalil tentang iman kepada kitab Allah di surat Al-Baqarah 285 yang menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan, ya, kemudian beriman juga kepada Allah, malaikat dan kitab-kitabnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab-kitab yang Allah turunkan dan apa saja nama kitabnya dan siapa saja yang menerimanya, kemudian untuk siapa Allah menurunkan kitab itu. Yang pertama adalah kitab Taurat atau Taurat, ya. Nama lainnya adalah Ten of Commandment atau 10 ajaran Tuhan. Nah, kitab Taurat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian untuk kaum Bani Israel. Ya, isinya 10 ajaran Tuhan. Salah satunya adalah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana kitab ini hanya untuk diturunkan kepada kaum Bani Israel, untuk pedoman bagi kaum Bani Israel. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, dalam kitab Zabur ini nama lainnya adalah Mazmur. Jadi nama lain dari kitab Zabur adalah Mazmur. Isinya tentang apa? Isinya berupa sama tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui puji-pujian atau nyanyi-nyanyian. Nah, kenapa Zabur seperti ini? Karena salah satu keutamaan atau kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah suaranya yang indah. Maka Allah memberikan kitab berupa Mazmur atau Zabur yang isinya berupa puji-pujian tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa Allah berikan kitab Zabur ini? Sama untuk Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel selain mendapatkan kitab Taurat juga mendapatkan kitab Zabur. Namun yang membawanya berbeda. Kalau Taurat adalah yang dibawa oleh Nabi Musa untuk Bani Israel, kemudian
Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel. Ya, jadi kaumnya sama, cuma nabinya yang berbeda dan kitabnya juga yang berbeda. Kemudian kitab yang selanjutnya adalah kitab Injil. Injil adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk siapa? Untuk Bani Israel lagi, ya, untuk Bani Israel. Nah, nama lain dari Injil, ya, sekarang banyak beredar Injil-Injil yang namanya berdasarkan yang mengubahnya, seperti Injil Barnabas, Injil Lukas, dan Injil yang lainnya. Nah, Injil-Injil yang sekarang beredar adalah Injil-Injil yang sudah dimodifikasi, yang sudah berbeda isinya dengan Injil-Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang sekarang dipegang oleh umat Kristiani. Nah, semua kitab yang tadi, mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil, Allah turunkan untuk siapa? Untuk kaum Bani Israel. Nah, kaum Bani Israel ini adalah kaum yang dari zaman dulu sampai sekarang masih ada, yaitu di daerah Israel, ya, sekarang namanya Israel, walaupun sebelumnya itu adalah wilayah Palestina. Nah, kita wajib membela Palestina karena sampai kapanpun juga adalah Israel adalah musuh umat Islam. Nah, kembali lagi kepada kitab. Nah, dari 3 kitab itu adalah semuanya ditujukan untuk Bani Israel. Namun yang berbeda adalah nabi yang membawanya dan nama kitab yang Allah turunkan. Yang selanjutnya adalah kitab Al-Quranul Karim. Nah, kitab Al-Quranul Karim ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Nah, ada perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwasanya kitab-kitab sebelumnya diturunkan hanya untuk kaum-kaum tertentu. Namun Al-Quran adalah kitab yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nah, kenapa seperti itu? Karena Al-Quran adalah kitab penyempurna atau ajaran-ajaran penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad SAW sebagai khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi semua ajaran-ajaran yang ada dalam Taurat, Zabur, dan Injil sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Nah, untuk itu kita wajib melaksanakan apa yang menjadi isi dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran? Kita hanya wajib mengimaninya saja, tidak wajib untuk melaksanakan atau mengamalkan dari kitab-kitab sebelumnya, karena amalan-amalan atau isi-isi kitab dari sebelumnya sudah disempurnakan melalui Al-Quran Al-Karim. Nah, kemudian meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu adalah kitab yang Allah turunkan melalui para nabinya. Cukup itu saja. Ya, kemudian untuk beriman kepada Al-Quran, bahwa kita harus melaksanakan apa yang menjadi isi dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi jelas, ya, perbedaan antara Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Bagi kita sebagai manusia atau umat Nabi Muhammad adalah yang kita pegang adalah Al-Quranul Karim. Namun untuk kitab-kitab sebelumnya kita hanya wajib mengimani saja bahwa kitab-kitab sebelumnya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum-kaum terdahulu. Nah, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mari kita akan bahas tentang bagaimana hikmah belajar terhadap atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai suhu, kemudian mengenai nuzul Quran, kemudian asbabun nuzul, dan seterusnya. Itu adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu atau materi yang Bapak sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.